Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Salma Putri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Ilmu Pendidikan Sosial. Di sini saya akan membacakan materi risum yang saya dapatkan dari pemateri di hari pertama dan di hari kedua PBAK Universitas. Yang pertama yaitu materi dari Profesor Dr. Umi Sumbulan MAG yang dimoderatori oleh Kak Risalatul Ibadiah. Profesor Dr. Umi Sumbulan MAG mengatakan bahwa di UIN Malang terdapat 7 fakultas, yaitu Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Beliau juga mengatakan integrasi kelembagaan yaitu memadukan pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Integrasi keilmuan yaitu memadukan sains dan Islam. Beliau juga mengatakan bahwa di UIN terdapat 8 semester yang kurang lebih terdiri dari 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi maupun riset-riset lainnya. Pengabdian masyarakat atau yang biasa disebut dengan PKL. Kemudian ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, dan wisuda. Di UIN terdapat beberapa matkul, yaitu matkul dasar, matkul keislaman, matkul fakultas, matkul bahasa, matkul filsafat, dan matkul program studi. Beliau juga mengatakan bahwa ada 4 pilar yang terangkai dalam ulul albab, yaitu menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelektual yang profesional. Yang kedua yaitu materi dari Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI yang dimoderatori oleh Kak Risalatul Ibadiah. Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI mengatakan bahwa upaya pengelolaan manajemen kampus yaitu mampu melaksanakan apa yang diucapkan. Mau jadi apa 4 tahun ke depan ditentukan dari sekarang. Pemimpin yang baik mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, mengedepankan akhlakul karimah. Beliau juga mengatakan bahwa UIN Malang memiliki segudang prestasi, antara lain yaitu memiliki akreditasi A, pengelola BLU terbaik, peringkat 2 PTKIN Webometrik, peringkat 3 PTKIN Jurnal, perpustakaan unggul akreditasi A. UIN Malang memiliki keunggulan dari PTKIN lainnya. Contohnya yaitu Ma'had Al-Jamiyah 1 tahun untuk mahasiswa baru, terdapat Ma'had Al-Ali, terdapat pusat bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan terdapat HTQ, Hay'atut Tahfidz Quran. Beliau juga mengatakan bahwa lulusan ulul albab harus memiliki kedalaman spiritual, keluasan ilmu, dan keluhuran akhlak. Beliau juga mengatakan bahwa rencana untuk tahun ini yaitu pembangunan gedung 3 yang terdapat di Batu yang nantinya untuk mahasiswa kedokteran dan pembangunan rumah tahfidz. Materi yang ketiga yaitu materi Dema yang disampaikan oleh Kak Farhan Adifurosadi dan Kak Ahmad Fawaid selaku Presiden Mahasiswa dan Wakil dan dipandu oleh pembawa acara yaitu Kak Yolanda dan Kak Adam. Dema yaitu organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi Dema yaitu sebagai pelaksana program kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.
Tugas Dema yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian Dema Universitas itu ada 6, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur pengurus Dema Universitas yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris, Kementerian Luar Negeri dan Sekretaris, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik dan Sekretaris, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan anggota. Selama satu periode Dema ke depan memiliki program kerja sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi kita itu memiliki ataupun mau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar, yang nantinya akan dikolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Yang kedua yaitu Sapa Sekolah, membantu untuk mempromosikan kepada sekolah-sekolah di UIN Malang. Materi yang keempat yaitu materi SEMA, yang disampaikan oleh Kak Muhammad Adi Fanani dan Kak Manarul Ilmi selaku ketua dan sekretaris, dan dipandu oleh pembawa acara yaitu Kak Yolanda dan Kak Adam. SEMA adalah organisasi mahasiswa di Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan Dema, UKM, dan HMC. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan pengaraan. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang akan dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk Menwila, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan, memberikan peringatan dan memorandum kepada DEMA-U. Komisi Senat yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. SEMA terdiri dari 4 komisi, yaitu Komisi A terdiri dari Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B terdiri dari Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C terdiri dari Administrasi dan Keuangan, Komisi D terdiri dari Informasi dan Komunikasi. Materi yang kelima yaitu materi UKM, yang disampaikan oleh masing-masing ketua atau yang mewakili,
dan dipandu oleh pembawa acara yaitu Kak Yolanda dan Kak Adam. Pertama yaitu UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini ditujukan untuk orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kita dalam bidang fotografi. Di sini kita akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih ilmu dasar fotografi untuk mengasah potensi dalam program. Yang kedua, yaitu UKM Teater Komedi Kontemporer. Kita dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini, kita akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Yang ketiga, yaitu UKM Pramuka. UKM ini diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Yang keempat, yaitu UKM Seni Religius. UKM ini mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam seni religi seperti gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. Yang kelima yaitu UKM LP2M, Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Yang keenam, UKM Simfoni FM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruangan public speaking bisa bergabung ke Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawa sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Yang ketujuh yaitu UKM Korps Sukarela atau PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang-merahan, dan kemanusiaan. 8. UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Yang ke-9 yaitu UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang mempunyai jiwa Nkopma atau koperasi mahasiswa ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Yang ke-10 yakni UKM Unior. Di Unior, kita akan mendapat ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. Yang ke-10 yaitu UKM FAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoristis, kartikural, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa paparan masalah inovasi. Yang ke-12 yaitu UKM Komunikasi. UKM ini adalah tempat bagi kita mengembangkan jiwa bermusik. Di sini kita bisa berlatih dan mengembangkan teknik memainkan alat musik, dan di sini kita juga bisa bernyanyi. Yang ke-13 yaitu UKM Satuan Kasisman Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan, serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang ke-14 yakni UKM Pencaksilat NU Pagar Nusa. UKM ini mempelajari untuk menguasai dan mengembangkan seni bela diri, khususnya bisa melestarikan warisan leluhur. Yang ke-15 yaitu UKM Mapalaska.
Di UKM ini kita bisa menjelajahi alam, dilatih untuk peduli alam, salah satunya dengan melaksanakan program kalau bersih. Yang ke-16 atau yang terakhir yaitu UKM HTQ. UKM ini adalah UKM yang mempelajari dan memperdalam ilmu Al-Quran. Materi yang ke-6 yaitu materi dari Bapak M. Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI, yang dimoderatori oleh Kak Rinanda Aprilia. Bapak Hasanuddin mengatakan bahwa sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN, yaitu arus utama pembangunan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang terakhir yaitu epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Menjadi generasi unggul, yaitu keunggulan moral dan spiritual, cenderung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan, peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.